Boleh banget nih biar kita bisa, belajar lebih interaktif lagi sama, biar aku nggak ngerasa sendiri. Oke. Oke, nah sebelumnya kemarin mungkin udah ada yang ikut, PPU sama aku sih kayaknya yang di materi derivatif, tapi kalau buat yang belum, kenalin nama aku Vanita, aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Salam kenal ya semua. Nah, hari ini, gimana nih kalian kabarnya? Semoga baik ya, dan kalaupun lagi buruk, semoga kita belajar concordance malam ini bisa bikin kalian menutup hari dengan lebih senang. Oke. Kita lanjut aja ya. Nah, hari ini kita bakal belajar concordance. Nah, kita belajar concordance bakal dari dasar, banget dari apa sih itu concordance, dari definisinya, terus kemudian nanti tuh kita bakal belajar juga nih jenis-jenisnya dari ada jenis-jenis apa aja sih di concordance, dan supaya kita bisa lebih mudah lagi mempelajarinya, kita bakal mempelajari melalui contoh-contoh. Tapi nggak hanya itu, karena aku tahu belajar bahasa Inggris itu bukan ngebosenin sih, cuma kalau yang kita belajar bahasa-bahasa gitu kan biasanya ngantuk ya. Nah, nanti mungkin bakal ada beberapa contoh soal atau bakal ada Kahoot di akhir. Nah, kita masuk aja ya. Yang pertama nih, kita bakal belajar apa sih concordance itu. Nah, di sini ada yang udah tahu belum concordance apa? Yang tahu boleh banget nih di drop di chat box kalau udah tahu. Oke nih, kayaknya teman-teman ada yang udah tahu nih sebenarnya, cuma masih malu-malu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, karena kita sini sama-sama belajar, kita belajar ulang aja ya, walaupun udah tahu. Nah, di sini concordance adalah compatibility between sentence elements. Jadi, concordance itu kesesuaian antara unsur-unsur kalimat. Maksudnya gimana sih unsur-unsur kalimat? Oke, kita belajar dulu nih dari example atau contohnya. Oh ya teman-teman, kalau misalkan nanti aku kecepatan atau misalkan aku kurang jelas, nanti bisa langsung aja di-drop di chat box biar, kalian juga bisa menerima, apa yang aku sampaikan dengan baik. Oke oke. Nah, yang pertama nih kita ada example-nya nih dari concordance. Tapi ini tuh masih salah satu dari berbagai macam jenis concordance ya, tapi kita pakai jadi example. Di sini ada kalimat Mira teaches physics. Mira di sini, teman-teman tahu nggak Mira itu bertindak sebagai apa? Boleh banget dong di-drop di chat box kalau kalian tahu. Kan kalau Subjek, di Pak. kalimat nah ya bener banget. Ih, bener banget teman-teman. Oke, bener banget nih teman-teman di sini sebagai subjek. Tapi ternyata si Mira ini gak hanya subjek. Jadi subjek itu ada berbagai macam jenis. Ada yang singular, ada yang plural. Nah, di sini Mira ini bertindak sebagai subjek yang singular atau yang kita sebut sebagai subjek tunggal. Nah, di sini setelah subjek itu ada predikat atau yang biasa kita sebut dengan verb. Nah, apa sih yang dimaksud kesesuaian antara unsur-unsur kalimat tadi? Karena di sini ada subjek dan di sini ada verb, harus ada kesesuaian nih antara subjek dan verb-nya. Gimana sih kesesuaian itu? Kalau kita punya subjek singular di bahasa Inggris, pada verb-nya kita ubah menjadi ditambah s di akhirannya atau es. Nah, di sini kesesuaiannya itu bisa dilihat dari subjek singular kita menggunakan verb plus es di sini. Nah, ini dia teman-teman yang dimaksud dengan concordance atau kesesuaian. Di sini kita menggunakan sebagai contoh kesesuaian antara subjek dan predikat pada kalimat. Dari sini ada yang ada yang kurang dipahami nggak teman-teman? Boleh di screenshot dulu ya kalau misalkan ada yang mau screenshot. Oke Tasya, kita lanjut aja ya. Nah, di dalam bahasa Inggris ini atau concordance ini ada dua tipe. Yang pertama ada subject verb agreement, yang kedua ada verb noun and complement agreement. Yang pertama ini kita bakal belajar yang udah kita pakai sebagai contoh di awal tadi, yaitu subject verb agreement atau kesesuaian antara subjek dan verb. Nah, kita langsung slide ya. Dan di sini
ada dua tipe nih. Yang pertama ada subject singular, ada subject plural, seperti yang udah aku singgung di awal tadi. Jadi kalau kita pakai subject singular, kita pakai verb ditambah s atau is, atau biasanya kita juga pakai is, atau was, atau has. Nah, subject singular yang biasa kita ketahui kan kayak I, terus habis itu ada she, ada he, dan atau kita nyebut nama seseorang yang merupakan orang yang cuma satu, itu biasanya kita sebut sebagai subject singular. Jadi setelahnya kita memakai verb yang ditambah s, atau ditambah is, atau ditambah is, was, and has. Nah, yang kedua ada subject plural. Subjek plural ini bisa berupa you, bisa berupa they, bisa berupa we, atau kita menyebut nama orang atau sesuatu yang jumlahnya itu lebih dari satu. Di situ kita bakal pakai verb satu, tapi kita nggak perlu nih tambahin s setelahnya. Kita nggak perlu ditambahin is, karena ini adalah subjek plural. Kita juga bisa pakai are, were, have. Nah, mungkin teman-teman ini udah sering ya menghadapi yang subjeknya itu bentuk-bentuknya adalah you, they, we, dan lain-lain. Jadi mungkin teman-teman udah mulai terbiasa. Tapi teman-teman, kadang kalau kita ada di contoh soal atau di kita ngerjain soal gitu, subjeknya tuh nggak sesimpel atau sederhana kita nyebut I, you, they, we, dan lain sebagainya, tapi ada penggunaan artikel. Nah, artikel ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di subject verb agreement. Nah, selain itu, di subject verb agreement ini nggak hanya satu bentuknya, ada 3 bentuk. Di sini kita punya subject noun phrase, yang kedua subject compound noun, dan yang ketiga subject ganda. Apa aja sih yang dimaksud dengan ketiga jenis ini dan apa yang membedakan apa yang membedakan di antara satu sama yang lainnya. Nggak apa-apa teman-teman kalau misalkan mau on cam aja, kita kan semuanya kita bicara bareng-bareng ya. Nah, terus di sini kita bakal belajar nih apa aja yang bakal membedain antara subjek noun phrase atau subjek compound noun dan subjek ganda. Oke, yang pertama subjek noun phrase. Nah, noun phrase ini secara umum biasanya adalah bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya adalah artikel plus noun. Nah, di artikel plus noun ini sebelumnya apa sih artikel itu? Kalau noun kan kata benda ya. Nah, tapi artikel tuh ada banyak. Nah, di sini ini yang di kiri ini adalah contoh-contoh artikel. Artikel itu juga ada bermacam-macam nanti penggunaannya. Kalau artikel yang sering teman-teman temuin apa nih? Boleh di-drop aja dong di chat box kalau ada yang tahu. Siapa tahu kalian suka nemu ini di contoh soal, terus habis itu di novel. Nah, ya yang paling sering itu a atau an atau the, banyak banget ya kalau kita nemuin itu. Nah, di sini kita tuh untuk menyesuaikan antara subjek sama noun phrase-nya itu buat nanti dipakai di subject verb agreement-nya itu, kita harus nyocokin nih dengan artikelnya. Apakah artikel itu tuh digunakan untuk artikel singular atau digunakan sebagai artikel plural. Nah, di sini yang singular itu ada banyak. Yang pertama ada a, ada each of, ada one of, none of, neither of, the number of, dan masih banyak lagi sebagainya. Dan masih banyak lagi yang ada di layar ini nih, yang di bagian singular. Aku zoom ya biar teman-teman bisa lihat lebih jelas. Nah, tapi gimana sih contohnya yang dimaksud biar kita tuh ada kesesuaian antara subjek dan predikatnya. Nah, biar kita nggak bingung lagi, kita belajar nih dari example-nya. Oke, nah dari yang pertama nih. Dari yang pertama kita belajar ada mengenali artikel di sini. Teman-teman ada yang bisa ngenalin nggak di sini artikelnya apa? Dari nomor 1. Coba aku geser lagi ya, siapa tahu ada yang lupa. Oke, benar banget. Nah, di sini artikel yang kita pakai itu, oke Christine, oke. Jadi artikel yang kita pakai itu the number of. Nah, seperti yang kita tahu di kolom sebelah, kalau the number of ini mencirikan suatu noun itu tunggal atau singular. Jadi kita gunain ini sebagai artikel singular. Dan ini noun-nya.
Jadi meskipun yang di kanan noun-nya ini itu jamak, books, seperti ini, kita anggap itu sebagai sesuatu yang tunggal atau singular. Jadi nantinya ketika kita pakai kata hubungnya atau to be-nya, kita menggunakan kata hubung atau to be yang tunggal atau singular. Di sini kita punya kata hubung is. Ini to be untuk singular. Nah, jadi ini udah sesuai ya, karena dari artikelnya udah artikel singular, kita pakai juga nih, pakai to be-nya itu to be is atau to be singular. Nah, lanjut lagi nih, kita juga punya ada artikel yang plural atau ada many, ada few, ada several, ada a number of. Nah, teman-teman di sini itu ada yang udah sempat kita sebut, tapi beda loh, meskipun kata-katanya tuh mirip. Di atas itu ada the number of, di bawah itu ada a number of. Meskipun mirip, kita harus berhati-hati banget nih dalam penggunaannya. Kenapa? Karena kalau di the number of, kita menganggap itu sebagai sesuatu yang singular atau tunggal, dan kalau di plural, kalau di a number of, kita anggap itu sebagai sesuatu yang jamak atau a number of. Kayak misalnya nih, ada contoh soal di sebelah. A number of tombs, di sini dia jamak. Dia di sini jamak atau di sini itu noun-nya di sini tuh noun-nya plural, tapi di sini juga ada nih artikelnya udah artikel plural. Udah ada artikel plural. Nah, teman-teman bisa nebak nggak di sini to be-nya yang mana? Yang menunjukkan bahwa kalimat ini dari noun phrase-nya itu adalah noun phrase yang plural. Oke, bener banget Rara, Milan, Farhan, dan teman-teman. Sebenarnya teman-teman kayaknya udah tahu banget nih soal ini karena udah sering nemuin banget gak sih di soal-soal. Di sini kita pakai to be plural, yaitu were. To be plural. Jadi udah sesuai nih antara dari artikelnya sama to be-nya, bahwa dari subjeknya itu a number itu artikel plural atau non phrase yang plural, sama nanti verb-nya ada to be yang plural juga. Jadi udah sesuai, udah ketemu nih concordance atau subject verb agreement-nya di sini. Oke, karena kita udah bisa nih di nomor 2, ada nih nomor 3 yang mungkin kita jarang dengar. Mungkin ada beberapa sih yang udah dengar, tapi jarang banget nih kita dengar ini, dan kadang ini kita masih kebingungan. Sebenarnya kalau kita pakai kata-kata some tuh di akhirnya pakai dianggap sebagai plural atau singular sih? Nah, ternyata itu yang kita sebut sebagai netral, yang netral. Jadi yang netral ini ada some, ada a lot of, ada most, ada all, ada half of juga, dan ada ini bla 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 percent of, bisa kita sebut kayak 30% off atau berapapun jumlah persennya kayak gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai artikel yang netral. Jadi, apa sih artikel netral itu? Artikel netral itu mengikuti noun yang berdiri di setelah artikelnya. Jadi, kalau misalkan noun-nya itu plural, maka nanti akan kita noun phrase-nya itu dianggap plural. Dan kalau misalkan noun yang berdiri setelahnya itu singular, kita juga bakal anggap noun phrase itu sebagai noun phrase yang singular kayak gitu. Nah, kita langsung aja ya ke contohnya. Kan tadi di netral kita udah belajar nih, ada half of. Berarti bisa kita simpulin dong bahwa di sini di nomor 3 ini adalah artikel yang apa nih teman-teman? Yang singular, plural, atau netral? Langsung di drop aja nggak apa-apa. Oke, benar banget. Jadi di sini artikelnya adalah artikel netral. Di sini artikel netral. Nah, tapi seperti yang kita bilang tadi bahwa artikel netral itu mengikuti noun yang berdiri di setelahnya. Nah, di sini ada noun-nya itu PJJ ID students. Nah, di sini kita lihat nih bahwa setelah students itu ada S. Berarti kita bisa simpulin bahwa noun ini plural atau jamak. Nah, karena netral itu mengikuti noun yang berdiri di setelahnya, bisa kita simpulkan bahwa di noun phrase ini kita pakai plural.
Jadi kalau kita pakai ada verb setelahnya, verb-nya yang plural. Dan di sini udah bener banget. Verb di sini ada plural. Seperti yang udah kita pelajarin di depan nih, kalau misalkan subjeknya itu plural, maka verb-nya nggak perlu ditambah s atau is. Jadi ini udah ada kesesuaian ya antara dari si artikel sama si verb-nya. Oke, aku zoom out dulu deh. Teman-teman boleh nih baca-baca lagi dari halaman ini, itu ada nggak sih yang belum teman pahami, atau teman-teman mau nanya-nanya sesuatu yang berhubungan sama bagian ini, atau misalkan nih teman-teman punya soal di luar yang juga masih berhubungan ini, boleh banget ya ditanyain. Siapa tahu nggak cuma aku, tapi teman-teman yang lain juga bisa bantu jawab. Oke, maaf banget ya teman-teman, tadi aku ke disconnect, jadi harus join lagi pakai device ulang. Oke, tadi sampai ke sesi tanya jawab ya. Tadi ada pertanyaan, sebentar aku cek pakai device yang satu yang saya, kayak kalau di sini udah nggak ada ya. Oke, udah nggak ada, bentar aku cek. Oke, tadi pertanyaannya kalau singular sama plural tuh noun-nya pakai s. Sebenarnya ini tuh ngikutin ya teman-teman. Jadi kayak misalkan kita udah ada nih, udah ada noun-nya tuh di situ pakai s. Tapi kalau misalkan si artikelnya itu pakai the number of, misalkan atau the number of yang merupakan emang artikel singular, maka kita simpulin itu tuh sebagai subjek yang sebagai noun phrase yang singular kayak gitu. Terjawab nggak? Tadi dari siapa? Aku lupa, sorry nggak bisa dibuka lagi. Dari teman-teman yang nanya. Kalau misalkan belum terjawab, boleh ditanyain lagi kok. Atau teman-teman lain nih, ada yang mau tanya-tanya mengenai subjek non-phrase yang udah kita bahas ini. Boleh di-screenshot ya, yang belum nge-screenshot. Oke, Christine. Oke, teman-teman, kalau misalkan udah nggak ada pertanyaan lagi, kita bakal lanjut
kita cek nih seberapa paham sih kita sama materi ini. Oke, kita next. Oh iya, ini ada notes yang perlu diingat yang tadi kita bahas mengenai netral tadi. Jadi subjek yang artikelnya itu singular atau plural, predikatnya itu akan sesuai artikelnya. Nah, sementara subjek yang artikelnya itu netral, maka predikatnya itu mengikuti kata benda yang digunakan atau noun yang berdiri setelah artikelnya tadi. Kayak yang tadi kita pakai nih, meskipun kita pakai half of PJJ-ID students. Nah, PJJ-ID students itu kan S-nya jamak, maka kita anggap berarti noun phrase-nya itu adalah noun phrase yang plural. Kayak gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya. Kita cek nih seberapa jauh sih kita paham. Nih, ada soal neither of the students bla 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 from Sulawesi. Ada yang mau jawab nggak nih di kolom chat box yang masih ingat apa sih yang harusnya kita pakai di sini? Oke, kita coba cek lagi ya di halaman depan tadi. Ya, bener banget. Nah, to be-nya tuh to be apa sih? Kita cek ya tadi di halaman pertama, neither of itu artikel yang apa? Hati-hati nih teman-teman, masih ada yang kejebak jawab are. Sebenarnya kita lihat di tabel tadi coba. Di sini ada singular, kalau di singular itu artikelnya salah satunya ada neither of. Berarti kita pakai to be yang benar banget Afida dan teman-teman baik banget nih yang udah jawab benar juga. Kalau jawabannya itu adalah yang is. Oke, benar banget. Kita slide ya. Jadi jawabannya adalah is karena neither of this itu adalah artikel singular. Jadi terlepas dari noun setelahnya itu adalah noun yang jamak atau noun yang tunggal, kita mengikuti artikelnya nih. Kalau misalkan artikel singular, berarti kita pakai to be-nya adalah yang singular, karena itu yang menentukan bentuk dari noun phrase-nya itu. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya lagi nggak nih setelah mencoba? Siapa tahu setelah mencoba kalian jadi kayak keingat-ingat apa sih yang tadi belum keingat? Atau minta tolong dong Kak dibalikin ke sebelumnya karena mungkin belum ke SS atau belum kecatat, kelewatan. Boleh banget ya. Oke, kalau aman kita skip ya. Kita langsung lanjut ke selanjutnya. Nah, ini tipe subject verb agreement yang kedua. Yang kedua itu ada subject compound noun atau noun campuran atau gabungan. Di sini bisa berbentuk yang ada dua noun dan juga bisa berbentuk campuran sama bentuk kata yang lainnya. Nah, di sini yang pertama ada contoh apabila ada dua kata benda. Ada kata benda satu dan ada kata benda yang kedua. Dan misalkan kata benda itu tuh berbeda bentuk, kayak misalkan di kata benda satunya itu jamak, kata benda yang kedua tuh nggak jamak. Nah, dari mana sih kita menentukan apakah kata benda itu adalah kata benda yang jamak atau tunggal? Nah, di sini kalau misalkan bentuknya ada dua kata benda berurutan, maka yang kita pakai sebagai acuan atau rujukan atau referralnya adalah yang kedua, yaitu yang noun kedua. Di sini ada contoh nih, di contoh soal kita lihat ya di samping. Nah, di sini ada this classroom, ini ada N1, di sini ada N2 nih. Kalau dari yang tadi sempat aku spoiler nih sebelum aku zoom, teman-teman ingat nggak yang jadiin rujukan tuh yang noun 1 atau noun 2? Coba di drop, siapa tahu masih banyak yang ingat. Oke, bener banget. Jadi yang dijadiin rujukan itu noun kedua. Nah, di sini ada room. Dan di sini bentuknya adalah singular. Sorry, ini nulis apa sih? Bentar. Ada singular atau ada tunggal. Nah, di sini ada tunggal, berarti yang kita pakai sebagai verb-nya itu harus juga singular. Tadi kita udah baca nih sama-sama di awal banget, kalau misalkan ada noun yang singular atau subjek yang singular, maka to be-nya juga singular. Dan di sini kita pakai is. Iya, jadi satu. Nah, tapi ini bisa dijadiin contoh ya, karena kan ini sebagai contoh noun phrase-nya gitu. Oke, Tasya. Nah, di sini ini ada is.
Nah, di sini is itu sebagai to be singular. Sorry, bentar. Nah, di sini sebagai to be singular atau to be tunggal. Jadi kita pakai is. Jadi kita sebut this classroom is comfortable. Oke. Ini tuh juga berlaku nih, misalkan kalau misalkan kita nemuin kayak nanti ada table tenis, kayak tenis meja atau tenis table yang dimaksud dengan meja tenis itu kan sebenarnya cuma dibalik ya, tapi artinya beda. Makanya kita ikutin nih mana yang di bagian akhirnya. Mana yang di noun keduanya. Jadi yang noun kedua itu yang bakal jadi acuan. Jadi tetap hati-hati nih meskipun dua katanya itu sama, tapi kalau dibalik-balik itu bakal punya arti yang beda dan kita ngerujuknya juga yang beda. Yang pasti gimana pun bentuknya, kalau misalkan ada dua kata kayak gitu, kita pakai rujukan adalah yang noun yang kedua. Oke, lanjut lagi nih ke contoh kedua. Yang kedua itu bentuknya ada yang kata benda satu, kemudian ada preposition, kemudian ada noun kedua nih. Nah, di sini kita punya contoh di sebelah, kita geser dulu ya. Ingat-ingat ya teman-teman, pokoknya kalau misalkan ada noun pertama, kemudian ada preposition, ada noun kedua. Yang kita pakai sebagai rujukan itu yang noun pertama yang datang sebelum preposition-nya. Yang ini nih, yang ditebelin, yang dipakai yang ini. Ini kalau tadi yang di atas, yang dipakai yang noun 2. Oke, kita beralih ke nomor 2. Di sini ada, kita kenali nih, the color of these books. Ada color. Color ada noun 1. Di sini ada preposition. Di sini ada noun 2. Nah, kita pakai yang mana nih teman-teman buat jadi rujukan verb selanjutnya. Biar kita bisa ngecek nih, apakah kalimat selanjutnya itu udah bener belum sih kita pakai verbnya. Oke, bener banget teman-teman. Ada Vida, ada Zahra, dan teman-teman lain yang udah jawab kalau kita pakai noun 1. Oke, itu bener ya. Jadi kita pakai noun 1 atau kata benda pertama sebagai rujukan nih. Color, ini noun 1. Ini yang jadi rujukan. Karena color itu adalah singular atau tunggal, jadi kita pakai verb selanjutnya adalah verb yang tunggal nih. Ada calms. Verb plus S. Kita pakai calms me down. Jadi ini udah benar ya, udah menunjukkan kesesuaian antara subjeknya yaitu color of this books. Karena kalau misalkan kita bicara ini, the color of this books, kita bukan membicarakan books ya, kita membicarakan color-nya. Itulah kenapa yang dijadikan rujukan itu adalah noun pertama. Oke, Haura mungkin mau nanya atau gimana? Oke, mungkin kepencet ya. Kalau misalkan nggak kepencet, boleh kok di drop di chat kalau malu. Oke, Haura, nggak apa-apa. Kalau misalkan pencet, kita lanjut ya. Nah, di sini udah nih, kita udah melajari yang kedua nih, bentuk kedua dari yang noun, ada preposition dan noun lagi. Nah, kita bakal belajar bentuk yang ketiga. Apa sih belajar bentuk yang ketiga itu? Ada, di sini kita belajar gerund plus preposition plus noun. Nah, teman-teman ada yang ingat gak nih gerund ini apa? Boleh kalau ada yang ingat nih, boleh banget di drop di chat. Siapa tahu teman-teman yang lupa jadi keinget lagi nih. Oke, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman belum ingat atau mungkin agak lupa, iya benar banget, Ra. Jadi, jiran itu adalah verb ing. Dan ini bentuknya ada banyak ya, ada yang, dan fungsinya itu ada banyak banget. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang lupa nih verb ing-nya yang bentuk jiran itu kayak gimana aja, nanti mungkin aku bakal drop link website yang bakal bahas lebih detail mengenai jiran ya. Nah, di sini kita ada contoh soal nih. Di sini ada jiran seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau jiran itu adalah verb ing. Di sini ada painting, ada verb ing. Di sini ada family. Nah, verb ing ini jiran itu fungsinya mengubah verb jadi verb ing itu menjadi sebuah noun atau kata benda atau di sini yang bertindak sebagai subjek.
Nah, ketika kita ada jiran, ada preposition, sorry, dan setelahnya ada noun kedua, maka yang mana nih yang dijadikan rujukan? Oke, bener banget, Vio. Yang jadi rujukan adalah jiran. Jiran ini bertindak sebagai rujukan. Jadi di sini di verb-nya harusnya kita pakai yang sesuai kayak jirannya. Nah, di sini jirannya itu kan singular ya. Jadi kita pakai verb yang singular juga atau sounds perfect. Nah, di sini sound pakai s. Jadi di sini udah sesuai nih antara subjek sama verb-nya, udah nunjukin kesesuaian atau yang kita sebut sebagai concordance tadi. Nah, ini bakal aku zoom out nih, siapa tahu teman-teman mau mempelajarin ulang dari apa yang kita pelajarin sebagai subject compound noun sebelum nanti kita bakal coba lagi nih contoh-contoh soalnya. Boleh di screenshot dulu ya teman-teman. Sejauh ini nih, sejauh kita mempelajari dari subject compound noun, ada nggak sih yang mau kalian tanyain atau ada contoh soal lain yang menurut kalian ini sebenarnya materi ini tapi kalian masih bingung nih ngerjainnya gimana? Oke, aku tunggu ya. Siapa tahu masih ada yang mau nyatat atau masih mau mendalami buat siap-siap tanya pertanyaan yang mengenai ini. Gimana Nola? Jadi, Kak, maaf itu jirannya selalu bertindak sebagai subjek kah? Oke. Nah, di sini itu jirannya bertindak sebagai subjek. Jadi kayak jirannya itu yang bertindak sebagai subjeknya kayak kalau kita di bahasa Indonesia kayak misalkan painting. Nih, coba aku drop linknya ya. Aku ada linknya nih bahasan mengenai jiran yang lebih lengkap. Oke, nah di situ kan. Nah, di situ dibahas nih ada jiran yang juga sebagai subjek. Jadi dia itu bertindak sebagai subjek di awal. Painting ini tuh bukan kita menggambar, tapi menggambar itu tuh bukan kita sedang mengerjakan sesuatu, tapi kita anggap menggambar ini sebagai subjek. Jadi kita kan bilang nih, menggambar bersama keluarga itu tuh suatu hal yang menyenangkan. Berarti yang menyenangkan tuh apa? Yang menyenangkan itu menggambar bersama keluarganya, kayak gitu. Jadi kita sebut sebagai subjek di sini. Dia bekerja sebagai subjek. Udah terjawab belum ya? Tadi dari Nola. Kalau misalkan belum terjawab, mungkin boleh ditanyain lagi nih di bagian mananya gitu. Oke, sambil nunggu konfirmasi dari Nola, kita jawab yang punya Dinda ya. Dinda tanya nih, kamu mau nanya cara menentukan noun 1, 2, sama jiran gimana ya? Nah, kita nih pahamin dulu nih noun itu apa, jiran itu apa. Nah, jadi non 1 sama 2 itu nggak ada aturannya. Jadi non 1, 2 tuh ibaratnya kayak non yang di depan, kita kayak ngisyaratin nih kodenya kayak di sini nih kita lihat. Di sini kan ada 2 non nih, kita ngodein, non yang pertama di depan itu sebagai non 1 dan yang kedua itu non 2. Nah, yang dimaksud non 1, non 2 itu boleh sebenarnya kamu boleh ngibaratin yang di belakang itu non 1 dan yang di depan boleh non 2, asalkan, posisinya itu yang di depan dan yang di belakang. Nah, yang di belakang itu nanti yang kita pakai sebagai rujukan misalnya kalau yang di contoh nomor 1. Nah, kalau jiran, kita pahami dulu nih, jiran itu apa? Jiran itu bentuk yang tadi verb ditambah ing, jadi verb ing. Jadi kayak tadi kita ada contohnya adalah painting. Nah, kita kenal, oh ini tuh bentuk kata jiran nih, karena ada verb ditambah ing. Terus jadi karena terus kita kenalin nih posisinya. Di sampingnya nih ada apa sih di samping jiran? Nah, di samping jiran itu setelahnya ada preposition, tapi setelahnya lagi ada noun. Wah, berarti udah benar banget kalau dalam kayak gini yang kita pakai sebagai rujukan itu yang jiran. Jadi cara kita nentuin itu lebih ke mengenali sebenarnya arti noun itu apa dan arti jiran itu apa. Gitu Dinda, kecepatan nggak atau membingungkan? Kalau misalkan masih membingungkan boleh ditanyain lagi ya. Sambil nunggu jawaban dari Dinda, aku jawab pertanyaan dari Tasya dulu.
Kalau jirannya sebagai objek, nanti sama aja ya Kak, aturannya sama yang jadi subjek. Iya, sama aja. Jadi kalau misalkan yang jadi objek, aturannya sama aja jadi subjek. Tapi kalau yang kita maksud di kesesuaian di sini, itu kan kesesuaian antara subjek dan verb-nya. Nah, kalau misalkan berarti si jiran ini bekerja sebagai objek, kita abaiin aja nih. Berarti karena kan yang kita perluin kesesuaiannya di sini itu antara subjek dengan verb-nya, supaya kayak misalkan, supaya nantinya itu kita bisa nemuin nih, dengan jelas apakah subjeknya itu singular atau plural plural, supaya nanti kita nggak salah ngasih verb-nya, kayak gitu, Tasya. Masih oke oke, udah paham ya. Nah, teman-teman ada nggak nih yang sebenarnya bertanya-tanya kayak Tasya juga, atau kayak Dinda, atau kayak Nola, tapi belum dijawab? Oke. Iya, jadi dalam satu kata itu bisa ada 2 noun. Jadi bisa kayak di bahasa Indonesia kita tuh kan ada frasa ya. Nah, jadi ada 2 kata kayak gitu. Nah, yang nanti bakal ada arti baru. Nah, tapi kalau di sini si classroom itu kan, digabung ya penulisannya, tapi kan ada class, ada room. Nah, yang kita pakai itu tetap yang noun kedua, atau yang kita ibaratkan sebagai noun yang di belakang. Kayak gitu, teman-teman. Udah menjawab belum, Woro? Kalau misalkan belum, kejawab, nggak apa-apa ya, nggak usah malu-malu, sampein aja, siapa tahu bukan dari kalian, tapi dari aku yang cara nyampeinnya belum, sesuai, kayak gitu. Oke, kalau misalkan belum ada, ini sambil aku zoom out ya, kalau misalkan teman-teman mau nge-screenshot dulu. Boleh jelasin orang pertanyaan yang Tasya tanyain? Oke, boleh banget, coba aku baca ulang ya. Tasya itu tadi tanya, oke, kalau jirannya sebagai objek. Jadi nih, kan jiran tuh kan bisa mengubah sesuatu sebagai jadi noun nih kan ya, Bill. Nah, kalau misalkan jirannya itu jadi objek, kan nanti berarti di belakang nih. Sementara yang di sini yang kita pakai dalam concordance ini adalah kesesuaian antara si kesesuaian yang dalam contoh ini mungkin ya. Nah, nanti kesesuaiannya itu antara subjek dengan verb, di mana kalau kita pakai verb, itu kan harus disesuaiin nih sama subjeknya, kayak yang tadi kalau misalkan kita, bentuk sederhananya yang kalau misalkan bukan jiran tuh kayak misalkan aku, kalau misalkan, dia cewek, she. Nah, kalau she itu kan verb-nya harus ngikutin nih, she-nya itu harus singular, berarti kan, eee, verb-nya itu harus jadi, yang singular dong, kayak misalkan verb teach gitu, teach-nya harus jadi teaches, harus ada es-nya. Nah, kalau di sini, kalau misalkan nanti jirannya itu bertindak sebagai objek, maka itu nggak berpengaruh tuh ke verb-nya, karena yang dipakai sebagai concordance di subject verb agreement itu, si verb-nya itu harus bersesuaian dengan si subjeknya. Tapi itu nggak menutup kemungkinan bahwa jiran itu jadi objek. Jiran tuh bisa jadi objek, bisa jadi bentuk objek. Kayak nanti misalkan nanti bakal ada tuh bentuk concordance yang nanti dipakai buat objek. Nah, tapi sekarang ini di awal kita bakal belajar dulu nih kesesuaian antara verb dan subjeknya. Nah, yang ditanyain Tasya tadi, kalau misalkan jirannya itu jadi objek, maka aturannya sama nggak kayak subjek? Nah, aturannya yang dia berubah jadi nya itu sama, tapi itu nggak berpengaruh terhadap verb-nya, karena di sini kesesuaian antara verb dan subjek, kayak gitu. Kurang jelas atau udah jelas nih, Nabil? Oke, Nabil. Sama-sama. Nah, teman-teman lain ada lagi nggak nih yang mau ditanyain? Masih di materi subject compound noun sebagai bagian dari subject verb agreement. Oke, kalau misalkan udah nggak ada, kita lanjut aja nih ke bagian checking ability. Kita di sini bakal ngecek sejauh apa kita memahami materi tadi. Oke, di sini ada table tennis, bla bla bla, my favorite sport. Oke, kalau yang kita dengar tadi nih di awal nih, kalau misalkan ada noun 1, kemudian ada noun 2, yang dipakai yang mana? Oke, udah bener banget nih teman-teman semua. Oke, yang dipakai adalah noun 2, bener banget. Kita cek nih jawaban teman-teman udah bener belum ya?
Benar banget. Jadi yang dipakai adalah is atau dari noun keduanya. Karena di sini noun keduanya adalah singular. Jadi di sini kita pakai is atau sebagai to be yang singular. Oke, kita lanjut aja ya ke selanjutnya. Nah, di sini ada subjek ganda. Ini bentuk subject verb agreement yang ketiga. Apa sih yang dimaksud subjek ganda? Jadi subjeknya itu ada dua. Nah, tapi apalagi kalau ada dua nih, misalkan ya subjek pertamanya itu jamak, terus subjek keduanya tunggal. Terus gimana sih kita caranya bisa tahu yang mana yang dijadiin rujukan di kalimat itu, yang mana yang buat kita bisa menentukan kalimat itu bakal punya verb atau to be yang singular atau yang plural. Nah, di sini ada dibagi nih jadi 3. Ada yang plural singularnya itu ditentukan dari subjek keduanya, ada yang ditentuin dari subjek pertamanya. Dan ada yang di plural atau singularnya itu udah pasti bakal plural. Nah, yang pertama kita bakal belajar yang ditentuin dari subjek keduanya. Di sini ada tiga contoh bentuk artikel yang mungkin yang menentukan di kalimatnya nanti yang jadi verbnya itu dari subjek keduanya. Nah, di sini yang pertama ada neither as subjek 1 nor subjek 2, ada either subjek 1 or subjek 2, ada yang not only subjek 1 but also subjek 2. Nah, di sini udah ada contohnya nih di kanan supaya kita nggak susah-susah memahami dari kata-kata doang. Karena kalau dari kalimat doang yang kita lihat di kiri ini, mungkin bakal lebih susah ya. Langsung aja nih kita lihat di nomor 1. Di sini ada neither the children nor the father. Di sini udah ada artikel yang neither nor. Oke, terus selanjutnya apa nih? Di sini ada 2 subjek nih, teman-teman. Ada children, ada father. Kalau children ini menurut teman-teman dia subjek singular atau plural nih? Boleh langsung di-drop aja di kolom chat. Oke, children ini plural karena dia bentuk jamak dari child. Dia plural. Sementara yang father itu cuma satu, father-nya itu berarti singular. Nah, kalau gitu berarti di sini yang dimaksud sebagai verb-nya yang kita jadiin rujukan yang children atau yang father nih, teman-teman. Oke, bener banget. Jadi yang kita jadiin rujukan adalah yang kedua nih, ada father. Nah, yaitu father itu adalah subjek kedua yang merupakan subjek singular. Jadi, di to be selanjutnya nih, yang jadi verb-nya, kita pakai to be singular. Nah, di sini udah bener banget nih, ada is. Is sebagai subjek, sebagai to be singular. Oke, nomor 1 kita udah nemuin nih kesesuaiannya. Tapi ada juga nih yang ditentuin dari subjek pertama. Apa aja sih yang ditentuin dari subjek pertama? Di sini ada 4 jenis. Misal nih, ada subjek pertama accompanied by, terus yang kedua ada subjek pertama together with subjek kedua, ada subjek pertama along with subjek kedua, subjek pertama as well as subjek kedua. Nah, di sini yang digunakan atau yang dijadiin rujukan buat verb-nya nanti itu adalah yang subjek pertama. Diingat-ingat ya teman-teman, buat accompanied by, together with, along with, as well as, itu pakai yang subjek pertama. Oke, kita geser lagi nih, kita lihat contoh soalnya. Di sini ada Chika along with her best friends, friends doang, has landed. Nah, di sini ada Chika. Chika itu bertindak sebagai subjek yang pertama atau subjek di depan. Di sini ada subjek kedua, her friends. Her friends ini yang kita lihat nih dari S. Dari S kan, ada S. Berarti itu ada plural. Friends-nya itu nggak cuma satu, ada 2. Plural. Tapi di sini yang menghubungkan adalah along with. Kalau yang udah kita ketahui tadi, along with nih pakai yang mana nih teman-teman? Yang jadiin rujukannya as subjek 1 atau yang subjek 2?
Bener banget, kita pakai Chika sebagai subjek satu buat rujukan. Ih, teman-teman keren banget deh, aku senang teman-teman kayak pada dengerin gitu dari tadi, padahal bahasa Inggris kan kayak agak ngantek gitu nggak sih? Oke, di sini ada Chika. Berarti kita pakai kita pakai verb atau yang selanjutnya adalah, yang singular, di sini ada has. Ini udah bener banget ya, kalau misalkan kita yang jadiin yang jamak rujukan, harusnya kita pakai have, tapi di sini udah benar, ini singular. Udah ada kesesuaian nih antara subjek sama verb-nya. Jadi nomor 2 ini udah bener ya. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke nomor 3, bentuk yang terakhir, yaitu bentuk di mana selalu plural. Plural. Di sini ada both subjek 1 and subjek 2. Pokoknya kalau kita pakai both, apapun bentuknya yang S1 mau singular, atau yang kedua mau plural, atau yang kedua bisa juga singular, atau mau dua-duanya sama-sama, yang kita pakai di sini harus selalu plural. Setelahnya harus selalu plural. Ingat-ingat ya teman-teman. Di sini ada both she and her mother. Nah, kebetulan di sini sama-sama singular nih yang kita pakai. Her mother is singular. Tapi tadi apa teman-teman? Kita harus pakai verb yang plural atau singular nih. Boleh di drop lagi nih di chat box. Maaf ya, aku kayak banyak minta kalian drop di chat box biar rame aja. Oke, bener banget. Udah bener, plural. Di sini ada love. Love itu berarti udah plural. Karena both itu selalu plural. Nah, ini mungkin lebih gampang ngingetnya ya daripada yang tadi karena jenisnya lebih dikit dan ada yang emang selalu plural, jadi bisa diingat-ingat. Nah, jadi kalau teman-teman nih kurang bisa nginget yang subjek 2 atau subjek 1 yang ditentuin dari situ. Paling nggak teman-teman harus inget nih yang mana yang selalu plural karena both itu bakal selalu plural nanti. Gitu. Nih boleh teman-teman screenshot dulu atau boleh teman-teman catat lagi atau kalian mau overview lagi, mau review-review dari yang subjek ganda ini, siapa tahu dari teman-teman ada pertanyaan nih dari subjek ganda ini yang mau ditanyain di sini gitu. Kalau ada yang mau ditanyain boleh aja ya langsung mau raise hand, mau open mic atau kalau teman-teman mau drop di chat box juga boleh banget. Oh iya, nah yang neither, either, not only ini harus diusahain ingat-ingat ya teman-teman karena ini ngikutin nih dari artikelnya ini apakah neither atau either atau not only baru kita bisa tahu yang kita pakai sebagai rujukannya itu subjek kedua atau subjek ke satu dari sana. Kalau misalkan kita nggak ingat, mungkin bakal lebih susah nih nentuinnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin udah lebih sering baca-baca ya, udah sering-sering kayak, ngerjain soal gitu, mungkin kayak nanti tuh kayak udah nggak perlu inget-inget lagi gitu, kayak nanti kayak baca tinggal langsung nih, "Ih, nggak aneh nih kayaknya kalau ini pakai plural, kayaknya ini emang pakai singular," kayak gitu. Emang kayak kalau bahasa Inggris tuh, nggak bisa kayak sekali gitu nggak sih? Maksudnya nggak bisa kayak dalam semalam gitu, kebanyakan bisanya kayak kalau misalkan, kita biasain nih baca-baca atau kita biasain nonton, kita sering nonton-nonton, dalam bahasa Inggris, nggak pakai subtitle atau apa gitu. Terutama di bagian kayak speaking atau writing, kalau misalkan kita pakai reading gitu kan mungkin kayak, masih bisa dipelajarin dan kita lebih pandai memahamin soal. Nah, sebenarnya bahasa Inggris tuh mungkin nggak terlalu susah, mungkin kayak kita udah biasa, tapi kita harus kayak bener-bener biasa nih ngerjainnya. Kenapa? Nanti tuh kalau misalkan di UTBK gitu, kalau dari pengalamanku kemarin, bener-bener cepet banget teman-teman, kayak teksnya tuh panjang, tapi, misalkan nih soalnya berapa ya, aku lupa, tapi kayak kalau misalkan kita alokasiin per soalnya tuh kayak kita ngerjain satu soal 1 menit, padahal kan ada kayak bacaan kayak gitu. Jadi kayak kalau bisa udah kayak tinggal refleks gitu loh. Tapi kalau misalkan sampai sekarang teman-teman tuh belum ngerasa kayak, kok aku belum refleks, kok aku kayak masih harus nginget-nginget gitu ya, kayak harus kayak ngafalin gitu, harus buka-buku lagi. Nggak apa-apa karena masih awal dan masih kayak masih panjang gitu loh. Meskipun nggak panjang banget ya, nggak kayak
nggak terus santai-santai, tapi kita tuh bakal ketemu banyak bentuk soal lagi yang nanti kita bakal lebih kayak terbiasa gitu. Ih, sorry ya aku banyak ngomong. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung ditanyain aja ya teman-teman. Boleh di-drop di chat box atau gimana gitu. Oke, kalau misalkan udah nggak ada pertanyaan lagi, langsung aja kita coba di contoh soalnya. Oke, di sini ada contoh soal. Not only watermelon, but also bananas, bla bla bla, favorite fruit. Ada yang ingat nggak nih teman-teman kalau misalkan ada not only, but also. Di sini ada subjek pertama. Di sini ada subjek kedua. Tuh, yang mana nih yang jadi rujukan? Oke, dari teman-teman udah mulai banyak yang jawab ya. Sorry chat kok bilang. Oke, ada subjek kedua, ada yang bananas. Ada yang bilang, oke, seragam ya kayaknya dari tadi subjek kedua dari Tasya, Sekar, ada Christine, ada Haura, ada Woro. Oke, kayaknya semuanya jawab yang subjek kedua atau bananas. Itu udah bener banget nih. Jadi kalau kita lihat tadi, kita balikin lagi ya. Yang kita pakai sebagai rujukan itu yang subjek kedua. Kalau kita nemuin not only but also. Bener kan? Kita coba. Nah, bener banget. Di sini yang kita pakai adalah subjek kedua. Oke, kita balikin lagi nih. Nah, kalau misalkan subjek kedua, kita kenalin nih si bananas itu adalah plural. Sehingga nanti di sini kita pakai subjek yang kita pakai verb yang plural juga. Oke, bener banget Nabil. Di sini harus to be plural. Dan tadi udah sempet nih disebutin sama beberapa dari kalian langsung ke jawabannya. Nggak langsung rujukannya, tapi langsung jawaban. Oke, bener banget. Iya, ini adalah are. Langsung kita slide aja nih, cek bener apa enggaknya. Oke, bener banget nih teman-teman. Jadi not only watermelon, but also bananas are favorite fruit. Jadi nggak cuma watermelon, tapi juga bananas. Yang dibahas di sini, yang lagi kita bicarain nih di sini, itu tuh bananas. Kayak kita lagi ngomong nih, nggak cuma semangka loh, tapi banana, tapi si pisang-pisang tuh juga buah yang favorit. Jadi yang lagi kita omongin tuh di sini adalah si pisangnya. Si pisang-pisang itu buah favorit. Si not only watermelon itu cuma kayak pelengkapnya. Jadi kadang kita tuh nggak harus hafal, tapi kita juga bisa nih dari pahamin. Oh, di sini yang lagi kita bahas tuh yang mana sih? Nah, di sini yang lagi kita bahas adalah bananas atau pisangnya. Jadi si banana ini adalah buah yang favorit. Kayak gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak dari yang bagian ini? Atau mau balik lagi? Siapa tahu ada yang kelewat atau mau mempelajari lagi. Kak, itu boleh nggak sih pakai my favorite? Boleh banget. Boleh banget. Jadi misalkan are my favorite fruit. Boleh banget kok. Karena itu nanti bentuknya jadi kayak si kepemilikannya favorite fruit kan. Nah, nanti bentuknya masih jadi noun. Ini sempat kita bahas juga sih di derivative pekan lalu. Boleh kok kalian coba buka-buka lagi di YouTube. Atau misalkan kalian udah sempat nyatet kayak gitu. Oke, Nabil. Ada lagi nggak nih yang mau tanya? Siapa tahu ada soal yang mirip-mirip kayak gini, tapi belum kejawab atau masih kebingungan gitu. Oke, kalau misalkan teman-teman udah nggak ada kebingungan atau pertanyaan, langsung aku lanjutin aja ya teman-teman ke selanjutnya. Kita masuk ke bagian kedua nih. Kalau di bagian pertama tadi kita bicarain ada subject verb agreement. Subject verb agreement itu kalau kita review lagi, subject verb itu adalah kesesuaian antara subjek sama predikatnya. Nah, di sini ternyata nggak cuma verb subjek sama verb aja yang punya kesesuaian, tapi juga ada kesesuaian antara verb atau kesesuaian antara noun atau kata benda atau juga kesesuaian antara komplement atau pelengkap dalam kalimat. Kayak yang kita pelajarin di bahasa Indonesia kan ada
ada subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap kan, nggak cuma subjek, predikat, objek. Nah, di sini ternyata pelengkap itu juga punya kesesuaian antara satu sama lainnya. Nah, tapi kesesuaiannya itu gimana sih? Kalau tadi si subjek verb kan subjek sama verb ya. Nah, di sini kesesuaiannya itu nggak kayak gitu, teman-teman. Bakal kita pelajarin lagi nih. Oke, kita langsung aja ya, next. Nah, di sini ada berbagai contoh yang sebenarnya udah kita sebutin tadi, tapi yang di sini kita bahas itu bentuknya berbeda sama yang tadi. Kalau tadi kita pakai kesesuaiannya adalah antara nanti verb-nya dengan noun-nya, yang di sini kita bahas adalah kesesuaian antara dua verb atau dua noun atau dua komplement yang dipakai di antara kalimat itu. Jadi di sini nih, di sini misalkan ada A, ada B. A dan B ini harus equal atau setara. Sorry. Harus equal atau setara. Kayak misalkan nih, dari both A and B, A sama B-nya itu harus setara. Kita lihat aja ya langsung di contoh di sebelah kanan. Di sini kita punya contoh nih, ada Cece. Cece loves both swimming and running. Nah, di sini kesesuaiannya itu bukan antara verb sama subjeknya lagi nih kayak tadi, tapi antara yang di tengah-tengah si both dan di tengah-tengah antara and. Nah, di sini. Semuanya itu harus setara. Kayak misalkan gini sebenarnya bertindak sebagai verb. Maka, kalau misalkan si A ini verb, si B ini juga harus verb. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya, oh ya, ini aku mau nyinggung nih tadi yang ditanyain sama Nabil dan Tasya. Gimana sih kalau jiran itu di akhir sebagai objek? Nah, di sini jirannya bertindak sebagai objek nih, ada verb ing. Verb ing. Di sini juga verb ing. Sorry. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau dalam dalam ini itu bahwa keduanya itu harus equal atau setara, harus sama-sama kedudukannya, apakah dia sebagai verb atau tidak, ataukah mereka sebagai noun. Nah, kalau yang kita tahu tadi, si jiran ini kan bisa bertindak sebagai noun ya. Dan di sini bener banget nih yang sama kayak yang disebutin sama Tasya. Dia bertindak sebagai objek. Maka kalau misalkan di sini dia adalah noun, di sini juga harus noun. Menurut teman-teman, ini udah bener belum? Apakah kedua ini adalah noun? Boleh di-drop apakah benar atau tidak menurut kalian, di-drop di kolom chat. Oke, Tasya, benar banget nih. Jadi keduanya adalah noun. Kita udah mengubah swimming and running. Swimming ini bukan kita anggap kayak kita lagi verb, tapi kita anggap sebagai ini sebagai benda, kata benda dan objeknya. Dan di sini udah sesuai tuh aturannya bahwa setelah both and running. Kayak gitu. Oke, bener banget dianggap hobi, tapi kita di sini lebih menyebutnya sebagai objek ya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, jadi udah sesuai nih, udah seimbang atau setara antara yang di depan dan di belakang. Kalimat di situ verb-nya apa dong, Kak? Oke, verb-nya di sini adalah loves. Ini adalah verb. Subjeknya apa nih, teman-teman? Siapa tahu ada yang mau nebak. C. Bener banget, Tasya. Ini adalah subjek. Gitu, Nabil. Masih kebingungan nggak mana yang verb, mana yang subjek? Oke. Kalau misalkan udah dipahamin, berarti ini udah kita langsung lanjutin aja ya ke yang selanjutnya. Tapi nggak cuma both sama and nih teman-teman, ada banyak bentuk lain nih. Ada yang not only but also, kemudian ada neither bla 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 nor, ada either bla 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 or bla bla bla, ada juga yang bla 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 as well as bla bla bla. Nah, di sini ada contoh yang kedua. Kita beralih ke nomor 2. Di sini ada you will receive not only a mask but also a hand sanitizer. Not only but also. Maka harus seimbang. Nah, kalau teman-teman nih bisa nebak nggak? Kalau yang dari emas ini sebagai apa nih? Sebagai noun, sebagai verb, sebagai apa ya? Kalau boleh tahu.
Oke, wah banyak banget nih yang jawab. Masih berarti kayak kalian masih pada on ya sampai jam segini. Kita masih punya waktu sekitar 25 menit lagi. Oke, noun. Oke, benar banget. Nah, di sini kita punya noun, si emas ini sebagai noun. Berarti, seperti yang kita ketahui bahwa tadi di sebelah, semua itu harus equal. Di depan dan di belakangnya. Maka di sini, di belakang but also itu juga harus equal, harus noun. Nah, di sini udah bener nih kalau a hand sanitizer itu juga noun. Dia adalah benda, kata benda. Emas itu juga harus, emas itu juga kata benda, dan hand sanitizer itu juga kata benda. Oke, kita lanjut lagi ke contoh selanjutnya, biar kita bisa lebih tahu lebih luas bentuk-bentuknya. Di sini ada either, bla bla bla, or bla bla bla. Oke, sebentar ya teman-teman, kita lihat dulu nih pertanyaannya. Berarti misalnya itu satunya non plural, terus satunya juga harus non plural juga. Iya, jadi kayak harus apa namanya, harus seimbang gitu. Kayak misalkan nih kita di bahasa Indonesia, bla 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 and bla bla bla, itu kan harus seimbang ya kayak antara, yang depan sama yang belakang, kayak gitu. Kejawab nggak, Tasya? Oke, Tasya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke contoh soal terakhir. Contoh soal terakhir adalah, I will either take the course or defer until next year. Nah, di sini ada either or. Oke, di sini udah ada either, di setelahnya ada or. Nah, di sini berarti yang di tengah-tengahnya adalah take the course dan defer. Berarti kalau yang teman-teman lihat nih dari take the course, ini bertindak sebagai apa nih di kalimatnya? Apakah dia sebagai verb, atau apakah dia sebagai noun, ataukah sebagai complement? Boleh banget nih di drop aja di chat box seperti biasa. Oke. Oke, benar banget. Jadi di sini bertindak sebagai verb. Dia mengambil course, dan yang kedua adalah defer. Ini juga sebagai verb. Antara depan dan belakang harus seimbang. Kalau di depannya verb, maka yang kedua harus sama-sama verb. Kayak gitu. Oke, aku zoom out ya. Sampai sini nih teman-teman, ada yang masih kesulitan? Kamu nanya, yang will juga verb. Yang will itu sebagai, apa sih namanya istilahnya? Sebentar, aku konfirmasi dulu ya. I will itu sebagai, ntar aku konfirmasi dulu nih teman-teman biar nggak salah. Jadi kayak kalau misalkan nih kayak kita menyebut sesuatu nih, I will learn, kayak I will learn tuh berarti learn-nya kan juga will dan learn-nya itu kan sebagai ini ya, apa namanya, sebagai verb kayak gitu. Nah, aduh, kok nyangkut ya, aku kayak inget gitu, kayak will apa ya? Will itu, ya benar banget teman-teman, sebagai model. Casual, kayak casual can, may, terus habis itu ada may juga. Nah, nanti juga ada bentuk-bentuk lampaunya gitu. Nah, kalau kalian lihat di video derivatif sebelumnya nih di YouTube juga kita bahas nih mengenai models ini kayak berbagai macamnya dan gimana models itu bisa berpengaruh ke derivatif dan berpengaruh ke suatu kalimat kayak gitu. Yes, benar banget model. Modelnya nggak cuma satu ya, nanti kalian bisa lihat banyak contohnya di Google atau di YouTube kayak gitu. Oke, nah dari sini nih ada pertanyaan lagi nggak nih teman-teman dari verb, noun, complement, agreement? Ada yang masih kebingungan nggak nih bedain mana yang verb, noun, complement, agreement sama yang subject verb agreement? Boleh langsung di drop aja nih kalau misalkan teman-teman masih kebingungan supaya kita bisa menyelesaikan kelas ini dengan sama-sama paham.
Oke Nabil, oke kalau misalkan teman-teman belum ada yang bilang kalau misalkan masih ada yang belum dipahami, aku langsung lanjut aja ya. Ini udah agak akhir-akhir banget kok teman-teman, tenang aja bentar lagi kita udah bakal selesai. Nih yang terakhir nih, kita bakal ngecek kemampuan kita di verb, complement, dan noun agreement. Oke, lanjut ya. Di sini ada let's check our ability. Di sini ada Chika is both energetic and sociability. Ini sociability ini belum bentuk benar ya. Kita harus kayak yang benar ini. Harusnya sociability ini jadi apa? Karena di sini ada both, ada and. Maka di sini harus equal atau setara. Nah, menurut teman-teman nih, di sini kita isi jadi apa nih? Kalau yang teman-teman tahu, energetik nih bentuk kata apa nih? Apakah kata sifat, kata benda, atau kata apa nih, teman-teman? Oke, benar banget. Di sini adalah adjective atau kata sifat. Benar nih. Iya, benar teman-teman. Kalau socially itu belum kurang tepat ya. Kalau socially itu adverb nih, teman-teman. Adverb of manner. Nah, bener banget. Nih, udah disebut sama dua orang. Ada Destian dan ada Relat. Oke, jadi kita harus pakai kata sifat. Nah, dan di sini kita pakai kata sifat sociable. Bener nggak ya dari tebakanku dan tebakannya dari Destian sama Relat? Kita coba lagi ya. Oke, bener banget nih teman-teman. Ada energetic and sociable. Kayak gitu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain nggak nih dari contoh soal, siapa tahu kayak dari kalian baru kayak mengenali, oh ternyata aku belum paham di bagian ini, oh aku lupa nih, atau tadi kecepatan mau dibalikin lagi, mau lihat nih materinya yang belum dipahami dengan baik, langsung drop aja ya di chatbox teman-teman, atau kalau mau raise hand atau mau on mic juga nggak apa-apa, boleh banget. Sociable itu maksudnya adjektif juga, Kak? Iya, itu sebagai kata sifat. Jadi dia itu bertindak sebagai kata sifat. Kalau yang kita tahu nih, ada yang namanya derivative. Sociable ini bentuk aslinya sociability nih misal. Nah, kalau kita mengubah sesuatu itu jadi bentuk kata lain, maka kita belajar nih di derivative kemarin di pertemuan sebelumnya. Kita menambahkan able. Diubah belakangnya jadi able. Nah, dia berubah jadi kata sifat. Jadi di sini sociable ini bertindak sebagai kata sifat. Atau yang kita bisa sebutin, kalau Cika tuh kayak orangnya sangat bersemangat dan mudah bergaul nih sama teman-temannya kayak gitu. Gimana Vio, udah terjawab belum? Oke teman-teman. Nah, masih ada lagi nggak nih yang mau ditanyain di sini? Dari yang mungkin aku scroll lagi ya ke atas, ada dari subject verb agreement, kita belajar ada hubungannya antara subjek sama verb, baik dari yang singular dan plural, dan bentuknya itu ada banyak banget, singularnya, subjeknya, artikelnya. Jadi nggak cuma sekedar nama-nama aja, tapi ternyata ada yang depannya artikel loh, dan ternyata depannya artikel ini sangat berpengaruh nih ke gimana verbnya nanti. Tadi kita juga belajar ada 3 tipe subject verb agreement, ada yang noun phrase, yaitu frasa yang nanti di awalnya ada artikelnya, ada juga yang compound noun atau yang terdiri dari beberapa kata benda, dan juga ada campuran preposition atau jirannya, terus juga ada yang ketiga adalah subjek ganda, yang ketika subjeknya itu ada dua. Kita nyesuaiin nih, mana nih yang dijadiin rujukan untuk verbnya, kayak gitu. Terus yang terakhir kita juga belajar mengenai verb noun complement agreement, kayak gitu. Kak, berarti kalau mau ubah ke adjektif itu belakangnya diganti able kah? Enggak, bisa, tapi nggak cuma itu. Jadi, untuk mengubah itu nggak cuma satu nih belakangnya. Ada yang diganti able, ada yang ditambahin, banyak-banyak, bisa ditambahin y atau tambah banyak, belakang lainnya. Nah, itu yang kita ngubah itu namanya derivative tadi nih, teman-teman. Kalau mau belajar, detailnya mungkin bisa dicek nih di YouTube-nya PJJ ID ada yang, subject, derivative, kayak gitu, Dinda.
Gimana, udah menjawab belum? Oke, sama-sama. Ada lagi nggak nih yang mau tanya? Aku geser lagi nih, siapa tahu mau nge-review atau mau nge-SS. Oke, kalau misalkan teman-teman udah nggak ada yang mau tanya, kita lanjut aja ya ke sesi selanjutnya. Oke, sekarang waktunya Kak Ahud. Biar teman-teman yang tadinya udah agak ngantuk, udah mau meleng nih, udah mau tidur, atau udah kayak terdistraksi sama yang lain, mau baca-baca buku, atau mau main HP, kita langsung cek aja nih biar makin nggak ngantuk dan bisa lebih terkonfirmasi nih, apakah kita udah paham belum sama apa yang kita pelajari tadi. Gitu. Aku stop share dulu di sini, aku ganti sharingnya ke laptop. Bentar ya. Oke teman-teman, langsung aja aku bakal share screen Kahoot-nya. Siapin nih HP-HP kalian kalau kalian mau nyiapin device lain nih biar lebih enak ngerjainnya, biar layar laptopnya atau device yang lagi dipakai sekarang nih bisa buat ngelihat soalnya. Sorry, sebentar. Oke, udah kelihatan belum nih di layar kalian? Kalau misalkan udah kelihatan, boleh langsung aja nih, langsung join dengan game pin ini. Kalian bisa chat di link kahoot.it. Boleh pakai nickname asli, boleh pakai nickname kalian, boleh pakai nickname bohong-bohongan, boleh pakai nama idola kalian, boleh juga pakai nama jurusan atau universitas impian kalian. Pokoknya bebas aja, yang penting kita bisa ngerjain Kahoot ini sama-sama. Ini ada ujungnya hospital playlist bukan ya? Beda ya? Kayaknya. Oke, udah ada 15. Masih kita tunggu lagi nih sampai jam berapa ya? Mungkin sampai jam 20.50 kali ya, biar kita bisa nunggu lebih banyak lagi yang join. Siapa tahu nih yang belum join masih lagi nyari HP, masih lagi nyari sinyal, atau koneksinya belum terhubung. Oke, ada vokasi UI 22. Boleh banget nih diaminin bareng-bareng dari teman-teman di sini. Siapa tahu kalau misalkan diaminin bareng-bareng nih, terwujud beneran nih. Hai Vio, ya aku tadi udah lihat Vio nih di chatbox, ada Tasya dan teman-teman lainnya yang juga dari tadi aktif banget nih jawabin di chatbox. Masih aku tunggu lagi ya teman-teman sampai jam 20.50, pokoknya kalau yang belum join langsung aja nih di klik linknya di Kahoot IT dan masukin pinnya 8480033. Udah 31 orang, banyak nih, dari 52, dari 47. Masih ada 16 yang belum bergabung, kalau masih mau bergabung masih ditungguin nih sampai 20.50. Ada JJ, ada Lele. Ini kayaknya ada yang keputus ya, kayaknya gara-gara sinyal. Mungkin boleh cari tempat yang sinyalnya lebih memadai dulu buat nyiapin biar nantinya nggak tersendat-sendat nih waktu ngerjain Kahoot. Hai Afida. Nih kayaknya bermacam-macam banget ya, ada Lalisa, ada Rosi, ada Wonu. Kita kayak kedatangan banyak guest star gitu guys. Kayak kalian beruntung banget nih belajar di PJJ ID. Ada Sekar, ada SFR, ada Rere. Oke. Udah 1 menit lagi nih, 20.50. Pokoknya yang masih jauh dari HP-nya segera aja pokoknya. Langsung diambil dan langsung ketik kahoot.it dan masukin game pin-nya. Waduh, berkurang nih. Kayaknya sinyalnya keputus atau keluar nih, kepencet kayaknya kalau menurutku.
Oke, udah 20.50, langsung kita start aja. Aku mulai ya. Selamat mengerjakan. Oke, aku bacain ya buat yang pada. Each student bla 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 been permitted to join basket club. Di yang warna merah ada pilihan have, pilihan biru ada haze, pilihan kuning ada hate, yang pilihan keempat ada have got di warna hijau. Langsung dijawab aja nih. Udah ada 7 yang jawab, tinggal 15 detik lagi buat teman-teman yang belum jawab. Kesempatannya untuk menjawab. Oke, kurang 15 nih yang belum jawab. Aku tungguin, ayo nih, tinggal 5 detik lagi. Oke, waktunya habis teman-teman, dan jawabannya adalah has. Nah, yang kita ketahui tadi nih, boleh dilihat nih teman-teman di catatan tadi kalau each itu berguna untuk yang noun phrase itu bakal jadi singular nih teman-teman. Oke Nabil, nanti sambil aku dengerin warnanya apa aja ya, sambil kamu pilih. Oke, kita lihat nih. Banyak banget yang udah benar, tapi di urutan atas ada Meong dengan nilai 900, udah benar, cepat. Ini pasti selain jaringannya kenceng, tapi juga tangannya gercep banget nih. Oke, kita langsung lanjut aja, karena masih awal, jangan percaya diri dulu. Ada soal many people, bla bla bla, joining PJJ ID live class. Many people, bla bla bla. Di pilihan warna merah ada are, pilihan warna biru ada is, pilihan warna kuning ada were, dan pilihan warna hijau ada was. Yang mana ya kira-kira yang benar? Joining live class. Sedikit spoiler nih, kalau misalkan nggak ada keterangan banget nih, berarti itu lagi joiningnya itu lagi masa sekarang nih, bukan masa lampau. Kalau masa lalu, kalau masa lampau nih ada keterangannya nih. Oke, bener banget. Jadi di sini jawabannya adalah many people are joining PJJ ID live class. Oke, di jawaban merah udah banyak yang jawab. Di benar teman-teman, udah bener banget. Many people are joining PJJ ID live class. Nah, masih banyak yang kejebak jawab were. Kalau kita pakai were itu biasanya ada keterangannya nih. Keterangan waktunya lagi yang lebih spesifik kayak gitu, teman-teman. Langsung kita lanjut aja dan kita cek siapa yang udah ada di, ya ampun, di Meong masih ada di urutan teratas. Teman-teman jangan khawatir, masih ada kesempatan lagi. Dan yang selanjutnya ini masih dengan waktu sekitar 20 detik apa 30 detik ya? 30 detik kayaknya. Karena nanti di 2 nomor terakhir bakal ada waktu lebih singkat. Jadi teman-teman harus siap-siap ya. Langsung aja aku next. These tennis tables, bla bla bla, made of pine trees. Tennis tables, bla bla bla. Aku spoiler nih. Kalau misalkan ada 2 noun, ada kata benda pertama, kata benda kedua. Yang dipakai adalah yang kata benda kedua. Di sini kata benda keduanya adalah tables. Pilihannya warna merah adalah were, pilihan warna biru adalah was, pilihan warna kuning adalah are, dan warna hijau adalah is. Yang mana ya kira-kira? Oke, yang benar banget, yang benar adalah are. Masih banyak yang kejebak sama were. Yang di sini yang benar adalah are ya teman-teman. Kalau misalkan kita pakai were, mungkin ada keterangan lebih spesifiknya. Kapan sih di masa lampau itu dibuat dari pine trees-nya? Kayak gitu nih, buat bedainnya. Oke, langsung kita lanjut aja ya. Masihkah Meong berdiri di posisi pertama? Oh enggak nih, ternyata udah disusul sama Summer Nanana. Kita lanjut lagi ya. Nah teman-teman, aku ingetin lagi, yang 2 terakhir ini waktunya lebih singkat. Cuma 10 detik atau 15 detik ya kalau nggak salah, karena pilihannya cuma benar atau salah. Jadi teman-teman harus lebih teliti dan harus lebih cepat lagi nih mempelajari soalnya. Langsung aja ya, aku next. Benar atau salah? My friends, as well as I, am eating pizza. M, benar nggak sih M-nya? Mending M atau R ya yang benar. Kalau as well as. Oke, benar banget. Ini pertanyaannya adalah, jawabannya adalah salah ya teman-teman, karena M-nya harusnya diganti R, karena kalau as well as harus nyesuaiin subjek pertamanya, yaitu my friends. My friends adalah bentuk plural atau jamak. Jadi di sini kita pakai R. Oke, kita next lagi.
Keren banget Summer Nanana masih ada di posisi pertama dan memang udah ngejar nih, udah memperbaiki nih ketertinggalannya tadi. Oke, teman-teman, masih ada kesempatan satu kali lagi buat teman-teman memperbaiki ketertinggalannya. Oke, cuma 10 detik. Nana neither bakes a meal nor makes a cup of coffee. Nor makes a cup of coffee. Yang dipakai subjek pertama, true or false? Oke, bener banget teman-teman. Ini udah bener ya, karena yang dipakai subjek pertama. Subjek pertamanya adalah Nana. Dan di sini kita pakai makes-nya udah bener ya, karena sorry. Ini adalah verb, noun, atau complement agreement. Jadi ini yang setara, yang dibilang setara adalah antara bakes-nya atau makes-nya. Dan di sini, di depan kita udah pakai bakes atau kata kerja. Maka di yang selanjutnya kita juga harus pakai kata kerja atau verb, yaitu makes. Dan di sini udah sesuai nih, bahwa depannya bakes dan belakangnya juga harus make sama-sama verb. Maka di sini adalah true. Oke, keren banget teman-teman yang udah jawab benar, dan aku percaya ini banyak banget yang jawab benar, tapi karena kurang cepat aja, makanya nilainya lebih kecil dari teman-teman yang lain. Oke, di ketiga ada Pip, dan kedua ada Tasya, yang pertama ada siapa nih kira-kira? Masih Summer Nanana. Oke, selamat ya Summer Nanana. Selamat juga buat teman-teman lainnya yang jadi runners up ataupun yang belum masuk podium, karena aku percaya kalian udah bisa ngerjain ini dengan baik, tapi cuma kurang cepat aja atau masalah jaringan nih. Oke, makasih teman-teman semua yang udah ikut kelas hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan hari